atau summer? Belum ya. So hot when in summer and so cold when in winter, right? Ya, panas banget ya di sini, tapi tidak sebagian besar orang itu punya AC di rumah atau di apartemen. Hari sampai malam itu selalu buka jendela. Pada pakai tiara. Tiaranya itu daun-daun atau bunga-bunga gitu, cantik gitu. Mall atau tempat-tempat seperti itu tuh sepi gitu. Kalau seperti halo, assalamualaikum. Kembali lagi sama Hasan dan Mama. Hasannya lagi ngemil. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini Hasan dan Mama mau cerita mengenai uniknya musim panas di Latvia. Yes, karena sekarang lagi panas-panasnya nih musim panas. Jadi kalau di Latvia itu ada 4 musim. Dari musim panas, yes, 4 season in Latvia. Musim panas atau summer, musim gugur atau autumn atau fall, yes, musim dingin atau winter, dan musim semi atau spring. Yes, spring. You like spring? Dan sekarang ini lagi musim panas atau summer. Belum ya? Yes, this is summertime, musim panas. Nah, kalau musim panas di sini itu, yes, musim panas di sini itu Hasan dari mulai biasanya bulan, yes, Juni, Juli dan sampai Agustus, dan biasanya bulan-bulan segini nih Juni, Juli ya gini, itu lagi panas-panasnya. Yes. Nah, karena cuma 3 bulan, orang-orang biasanya memanfaatkan sebaik-baiknya musim ini karena di musim lain itu udah mulai dingin kalau di Latvia. Bener-bener summertime is a special time. Nah, sekarang kita mau cerita apa saja sih uniknya musim panas atau summer di Latvia. Oke, Hasan? Yes. Keunikan yang pertama adalah kalau di sini itu musim panasnya super panas. Dari suhunya itu mirip-mirip kayak di Indonesia, kayak di Jakarta. Dari mulai 28 derajat sampai kalau panas bisa sampai 35-34 derajat. Jadi memang panas banget, tapi bedanya kalau di Indonesia biasanya banyak angin ya. Kalau di sini tuh jarang ada angin. Jadi bener-bener yang gerah gitu. Apa sih kalau orang Jawa bilang sumuk gitu ya. Nah, ini beda banget sama kalau di season atau musim yang lain. Apalagi kalau winter. Kalau winter itu kan bisa di sini minus 25 atau minus hampir deket-deket minus 30. Yes, jadi memang jet lag perbedaan cuacanya itu panjang sekali atau besar sekali. Nah, ini ada, yes, so hot when in summer and so cold when in winter, right? Yes. Ini kan yang kedua adalah karena walaupun cuaca itu panas banget ya di sini, tapi tidak sebagian besar orang itu punya AC di rumah atau di apartemen. Nah, sementara kalau di Indonesia hampir setiap rumah, khususnya di kota besar ya atau di apartemen pasti ada AC-nya gitu, udah install sama AC. Kalau di sini tuh enggak. Kenapa? Karena memang penggunaan AC akan sangat pendek sekali waktunya, yaitu maksimal 3 bulan. Panas-panasnya itu cuma 3 bulan. Begitu udah masuk bulan September gitu, Oktober, sudah mulai dingin lagi, sudah mulai pakai heater atau pemanas lagi. Nah, itu bedanya. Sementara kalau punya heater tuh semua rumah pasti punya heater. Baik yang tradisional yang masih pakai kayu, yang ada asapnya itu kelihatan, ataupun yang sudah modern atau elektrik yang pakai gas atau pakai listrik yang sudah install di rumah. Tapi kalau AC tidak semua punya, termasuk kami tidak punya. Jadi solusinya apa? Sementara kalau panas gitu, biasanya antara pakai kipas angin atau juga ini jadi keunikan yang 3, yaitu kita setiap hari sampai malam itu selalu buka jendela. Nah, buka jendela ini juga termasuk kalau tidur, kalau malam. Jadi kalau malam itu kita buka jendela lebar-lebar atau setengah jendela biar tetap dapat udara masuk, biar tetap fresh gitu, nggak gerah. Nah, ini berlaku banyak sekali, hampir setiap tetangga di sini juga melakukan yang sama ya Hasan ya. Yes, we open the window when we sleep. Right? You like Mama to open the window? We open the window. Open. The window. Yes, so there's a wind coming in. Nah,
buka jendela. Jadi benar-benar 3 bulan itu biasanya kita sama sekali nggak tutup jendela, apalagi yang ruangan tengah, ruang makan, ya termasuk jendela kamar mandi pun kita buka lebar-lebar biar ada udara masuk, biar feeling fresh gitu. Terus pertanyaannya, serem nggak kalau nggak ditutup gitu jendelanya, apalagi kalau malam-malam? Alhamdulillah sih enggak ya, karena di sini angka kriminalitas juga tidak tinggi, sehingga insya Allah aman gitu, nggak ada orang yang bakal masuk dari jendela atau gimana-gimana. Hantu-hantu nggak ada gitu ya. Terus kalau soal nyamuk, ada nyamuk apa enggak gitu. Nah kalau nyamuk itu kalau musim panas mulai ada. Kalau musim dingin, there's mosquito. There is mosquito in the summertime. How to catch mosquito? Oh, mosquito catch, yes. Yes, catch. Masuk nggak nyamuknya kalau ke jendela kita buka gitu? Kadang-kadang ada 1-2, tapi nggak banyak. Yes. Dan kan yang lainnya atau yang paling unik di Latvia di saat musim panas adalah di sini itu ada namanya festival atau hari spesial namanya Midsummer atau Ligo. There's a special festival every year in Latvia called Ligo or Midsummer Festival. Ya, nah itu festival. Yes, Ligo. You can say Ligo. Yeah, when everyone is dancing. You like to dance? Oh, I dance like that. Okay. Yes, it's every year in summertime. Yes. Jadi Ligo ini, yes, Ligo atau Midsummer Festival ini adalah festival tahunan yang ada di Latvia, dan hari itu juga dinyatakan sebagai public holiday biasanya. Jadi anak-anak libur, sekolah-sekolah libur gitu, jadi orang-orang bisa celebrate. Nah ini tanggalnya adalah 23 Juni sampai 24 Juni. 3 Juninya biasanya mereka celebrate dari sore sampai malam sampai pagi 24 Juninya. Nah mereka ngapain aja? Biasanya itu orang-orang pergi ke countryside atau ke pinggiran kota yang areanya banyak jungle-nya gitu atau hutannya, karena di sini kan dikelilingi hutan ya. Terus mereka bisa camping atau staycation di sana. Terus malamnya mereka bikin api unggun dan makan bareng, dance bareng, like drinks bareng. Jadi memang benar-benar celebrate the day, celebrate bahwa itu adalah ini adalah musim panas gitu. Nah anak-anak dibawa, semuanya dibawa, jadi benar-benar keluarga biasanya pergi semua. Terus mereka dress up pakai special dress, jadi ada dress upnya khusus gitu, dimana orang-orang pada pakai tiara, wearing tiara, dan tiaranya itu apa namanya, daun-daun atau bunga-bunga gitu, cantik gitu. Nah malamnya biasanya mereka nggak tidur sampai matahari terbit, karena malamnya juga kadang-kadang ada perayaan kembang api. Beberapa orang menyalakan kembang api untuk celebrate the Ligo Festival. Jadi memang meriah sekali perayaannya. Keunikan yang lainnya adalah kalau musim panas itu di sini mall atau tempat-tempat seperti itu tuh sepi gitu. Kalau supermarket sih masih pada rame ya, karena kan supermarket untuk kebutuhan sehari-hari. Yes. Tapi kalau mall itu sepi Hasan, walaupun ada diskon, walaupun ada summer sale, itu sepi. Karena kemana orang-orang? Orang-orang itu pada berjemur, pada ke park, ngadem, pada ke sungai, berenang, pada ke laut gitu, main di laut. Benar-benar menikmati waktu musim panas. Nah biasanya sih mereka perginya itu nggak dari pagi sampai siang gitu ya, tapi dari sore sampai malam, karena cuaca yang agak adem waktu jam-jam sore ke malam gitu. Tapi kalau summer, baik kalau park sih dari seharian bisa ya, karena ngadem di bawah pohon. Nah kalau pas tempat-tempat yang berenang itu kita salah satunya pergi, yang paling terkenal di sini itu namanya Daugava River. Itu adalah salah satu sungai paling besar di Riga, di kota Riga. Sungainya itu besar sekali dan jernih sekali, dan ada satu area di mana kita bisa berenang di sana. Tiap kali kita ke sana, Dada selalu berenang, dan Hasan main sama mama ya. Di sana juga ada area playground buat anak-anak, ada area barbecue, jadi bisa barbecue dulu kemudian baru berenang, anak-anak bisa bermain gitu. Nah keunikan yang lainnya itu summer atau musim panas artinya
waktu siang atau terangnya itu lama sekali atau panjang sekali. Jadi hampir sehari semalam itu nggak pernah gelap, terang terus. Dari jam 4 pagi, sekitar 4:30 itu udah terang beneran kayak jam 6 pagi kalau di Indonesia. Terus sampai jam 12 malam, jam 1 malam itu juga langit masih terang, masih sedikit cerah, masih bisa kelihatan kalau kita jalan-jalan di luar tanpa lampu. Jadi hampir nggak pernah gelap. Gelapnya itu mungkin jam 2, setengah 3 sedikit itu gelap, sedikit redup, tapi habis itu jam 4 udah terang lagi. Ya, challenge-nya adalah kalau buat anak-anak, mereka biasanya main di sini juga, anak-anak itu mainnya jadinya sampai malam mereka masih main, sampai jam 10 malam, setengah 11 malam, yes, mereka masih main. Bahkan mereka baru keluar main itu di atas jam 6 sore biasanya, karena udah mulai cuaca agak adem sedikit, nggak terlalu terik. Jam 6 keluar main, sampai jam 10 itu masih pada lari-larian di luar. Keunikan yang lainnya di sini itu, orang-orang saking panasnya ya, di rumah gerah, di luar gerah, orang khususnya cowok, muda, tua itu kalau keluar kemana-mana pada nggak pakai baju, pada telanjang dada, pakai celana aja, pakai celana pendek aja. Dan ini dimana-mana kita lihat, di taman, di halaman rumah, di jalan, apalagi di tempat yang outdoor gitu, kayak di park atau di sungai atau di laut gitu, udah semuanya itu udah berasa kayak di Kuta, padahal kita cuma lihat di halaman rumah. Nah, tapi kalau perempuan, kalau yang cewek-cewek biasanya tetap pakai baju seperti biasa, yang paling terbuka atasnya atau pakai bikini. Tapi kalau yang cowok-cowok itu pemandangan yang sangat common di sini, lihat mereka nggak pakai baju kalau pas musim panas. Keunikan yang terakhir adalah kalau musim panas itu banyak buah yang cuma bisa kita temui atau kita dapat kalau pas summer aja, kalau di musim lain nggak ada. Contohnya apa? Salah satunya itu adalah buah semangka. Kalau semangka di Indonesia itu buah sepanjang tahun ya, ada terus dan manis terus gitu, kita bisa cari. Kalau di Latvia enggak. Kadang ada di deket-deket summer, tapi biasanya nggak manis sama sekali. Dan kalau udah mau masuk winter atau musim dingin, itu nggak akan ada buah semangka. Nah, kalau mulai ada semangka banyak di mana-mana orang jualan, berarti it's summertime. Dan memang waktunya kita, yes, menikmati buah-buah yang segar, yang biasanya lebih berair. Misalnya semangka, melon yang juicy banget, strawberry, cherry. Nah, itu biasanya yang manis, yang bagus, adanya cuma pas musim panas. You like summer, yes? Yeah, you can go play outside every day ya, in summertime, ya. Yes. Sekian cerita dari kami tentang keunikan atau uniknya musim panas di Latvia. Nanti insya Allah kita akan jalan-jalan dan kita akan share ceritanya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.